Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam, Dok. Baik Ibu, selamat pagi. Perkenalkan, saya Dr. Dewi, dokternya sedang berjaga di klinik hari ini. Baik Ibu, hari ini saya akan melakukan pemeriksaan ya Bu kepada Ibu, karena tadi Ibu sudah mengeluhkan ada mulas ya Bu ya. Iya. Nah, pemeriksaan ini tujuannya untuk mengetahui kondisi dari janin, kemudian kondisi dari Ibu, dan juga untuk mengetahui apakah Ibu sudah terdapat pembukaan atau tidak untuk persalinan. Nanti akan saya lakukan pemeriksaan tekanan darah, kemudian suhu, pemeriksaan pernapasan, dan juga nanti akan saya periksa detak jantung janinnya ya Bu ya. Dan akan saya lakukan pemeriksaan pada bagian vagina Ibu dengan cara saya akan memasukkan jari saya ke vagina Ibu untuk mengetahui sudah terjadi pembukaan keberapa. Dan mungkin untuk pemeriksaan ini agak terasa sedikit kurang nyaman ya Bu ya. Namun saya akan meminimalisir rasa ketidaknyamanan tersebut, dan insya Allah untuk pemeriksaan ini aman baik untuk Ibu maupun bagi janinnya. Bagaimana Ibu, apakah sudah dimengerti penjelasannya? Sudah ada. Baik Ibu, apakah sudah bersedia Bu dilakukan pemeriksaan ini? Bersedia, Dok. Baik, jika sudah bersedia, silakan nanti Ibu berbaring di tempat pemeriksaan ya Bu ya. Iya, Dok. Baik, kata nuhun Bu. Di sini yang pertama kita akan persiapan terlebih dahulu. Di sini terdapat meja periksa dan juga terdapat peralatan yaitu oral stetoskop, kemudian juga terdapat stigmanometer, kemudian terdapat stetoskop, kemudian juga terdapat tisu, sabun, dan juga terdapat gloves. Baik, kemudian di sini kita akan cuci tangan amankan menurut WHO, dan kita akan gunakan gloves. Kemudian selanjutnya di sini kita minta pasien untuk berbaring di meja pemeriksaan. Di sini pasien sudah berbaring di meja pemeriksaan. Kemudian di sini kita akan melakukan pemeriksaan umum pada pasien, di mana di sini kita catat mengenai identitas pasien. Di sini terdapat nama rekam mediknya FK863 Nyonya AJY, kemudian tanggal lahirnya ini 31 November 2000, kemudian untuk kualitasnya ini G3P2A0, kemudian alamatnya di Jalan Sumatera nomor 98 Bandung, dan untuk tanggal masuknya ini pada tanggal 11 Mei 2023 pada pukul 3 waktu Indonesia Barat. Kemudian setelah itu jika ketuban pada pasien ini sudah pecah, maka kita tuliskan waktu pecah ketuban dan waktu terjadinya kontraksi. Kemudian di sini kita periksa tanda-tanda vital pada pasien yang terdiri dari tekanan darah. Di sini untuk hasil tekanan darahnya ini 120/80 mm air raksa. Kemudian untuk pemeriksaan nadinya, kita lakukan pemeriksaan pada pasien yaitu 80 kali per menit reguler. Kemudian untuk pemeriksaan respirasinya ini 20 kali per menit, dan untuk suhunya ini 36,4 derajat Celcius. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan untuk level, di mana untuk level 1 di sini pemeriksa berada di sisi kanan pasien. Kita lakukan pemeriksaan untuk menentukan bagian pundusnya ini apakah bagian kepala ataupun bagian bokong. Di sini untuk level 1 terdapat massa yang lunak dan bulat di bagian pundus rahim, berarti di sini bagian punggungnya. Kemudian untuk level 2 di sini kita raba untuk menentukan punggung bayi ini berada di sisi kanan ataupun kiri. Di sini untuk level 2-nya ini punggungnya ini berada di sebelah kiri. Kemudian untuk level 3 kita lakukan pemeriksaan seperti ini. Untuk di sini untuk level 3 ini terdapat massa yang keras dan juga bulat, berarti di sini terdapat posisi kepala bayinya ini berada di bawah. Dan untuk level 4 di sini kita lakukan, dan untuk hasilnya ini divergen. Kemudian untuk penurunan kepalanya ini 1/5. Kemudian di sini kita akan melakukan pemeriksaan denyut jantung janinnya. Di sini menggunakan monoral stetoskop. Karena pasiennya ini tadi janinnya berada di bagian kiri, maka kita akan lakukan pemeriksaan pada bagian kiri. Di sini kita dengarkan untuk detak jantung janinnya. Kemudian setelah itu kita akan lakukan pemeriksaan untuk dilatasi serviks. Di sini kita akan lakukan pemeriksaannya. Kita akan masukkan jari terlebih dahulu. Kemudian di sini apabila dilatasi serviksnya ini kurang dari 4 cm, maka kita akan lakukan pemeriksaan setiap 4 jam sekali. Kemudian di sini
kita lakukan lagi. Nah, di sini untuk hasilnya ini 8 cm. Apabila dilatih cervixnya ini lebih dari 4 cm, maka kita lakukan pemeriksaan setiap 30 menit sekali. Dan untuk selanjutnya kita akan lakukan pemeriksaan pada pukul 3.30 WIB, 30 menit selanjutnya di sini. Dan untuk hasilnya ini, untuk penurunan kepalanya 1/5, kemudian untuk pembukaan serviksnya ini 9 cm, kemudian kontraksinya ini 5 kali dalam 10 menit dengan lama hisnya ini 45 sampai dengan 50 detik, dan untuk ketubannya ini jernih. Kemudian selanjutnya kita lakukan pemeriksaan kembali 30 menit selanjutnya pada pukul 4. Kita masukkan kembali untuk melihat dilatasi serviksnya. Di sini untuk penurunan kepalanya 0,5. Kemudian untuk pembukaan serviksnya ini sudah 10 cm. Kontraksinya ini 5 kali dalam 10 menit dengan lama hisnya 45 sampai dengan 50 detik, dan ketubannya jernih. Nah, kemudian pada pasien ini pada pukul 4.20 waktu Indonesia Barat dinyatakan bahwa pasiennya ini melahirkan dan bayinya ini lahir secara spontan. Baik, demikian, terima kasih. Baik, di sini saya akan menuliskan mengenai hasil pemeriksaan pasien pada partograf di sini dengan identitas pasien terlebih dahulu, yaitu nomor rekam medisnya FK863, kemudian nama pasiennya Nyonya AJY, kemudian usianya di sini pasien untuk tanggal lahirnya 31 November 2000 sehingga usianya ini 22 tahun, kemudian status validitasnya ini G3 P20, dan untuk alamatnya di Jalan Sumatera nomor 98E Bandung. Kemudian pasien ini melakukan pemeriksaan tanggal masuknya ini 11 Mei 2023 pada pukul 3 waktu Indonesia Barat. Kemudian jika ditemukan adanya ketuban pecah juga kita bisa menuliskannya, di mana di sini untuk ketuban pecahnya pada pasien terjadi sejak pukul 3 waktu Indonesia Barat. Kemudian di sini untuk pemeriksaan pada pukul 03.00 di sini untuk pembukaan serviksnya ini pada 8 cm sehingga kita bisa tuliskan X di sini. Dan kemudian selanjutnya kita untuk air ketubannya ini dikarenakan pada pasien untuk pembukaannya itu di atas 4 cm, maka akan dilakukan pemeriksaan untuk selanjutnya ini sekitar 30 menit sekali. Selanjutnya di sini untuk air ketubannya ini pada pukul 03.00 ini ditemukan bahwa ketubannya ini pecah spontan dan cairannya berwarna jernih, sehingga di sini kita tuliskan huruf J di mana air ketubannya berwarna jernih dan tidak adanya penyusupan. Kemudian setelah itu di sini untuk penurunan kepalanya pada pukul 3 ini 1/5, sehingga di sini kita bisa tulis lingkaran bulat di sini di angka 1-nya. Kemudian untuk kontraksinya di sini pada pasien kontraksinya ini 5 kali dalam 10 menit dengan lama hisnya 45 sampai dengan 50 detik. Sehingga di sini yaitu dari 1 sampai 5 kita arsir. Dan untuk waktunya ini lebih dari 45, sehingga di sini kita arsir dengan gelap semuanya, kita hitamkan. Kemudian selanjutnya untuk TTV pasien di sini untuk tekanan darahnya 120/80, sehingga kita untuk yang 120-nya kita panahkan, kemudian tarik garis sampai ke 80. Dan untuk nadinya ini pada pasien 20 kali per menit, sehingga di angka 80 ini kita bulatkan. Dan untuk suhunya pada pasien ini 36,4 derajat Celcius kita tuliskan juga. Kemudian untuk yang selanjutnya dilakukan pemeriksaan pada jam 3.30 di sini. Untuk hasil pemeriksaannya itu untuk pembukaan serviksnya ini berada yaitu 9 cm, sehingga kita bisa tuliskan angka X, huruf X di sini di angka 9. Kemudian untuk waktu atau jam untuk penurunan kepalanya juga masih sama seperti yang pukul 3 tadi, yaitu 1/5. Di sini kita juga bulatkan di angka 1-nya. Dan juga untuk kontraksinya ini sama seperti yang sebelumnya, yaitu 5 kali dalam 10 menit
dengan lama HIS-nya 45 sampai 50 detik. Dan selanjutnya untuk di sini pada pemeriksaan selanjutnya pada pukul 4 di sini ditemukan untuk pembukaan servisnya ini pada 10 cm, sehingga kita bisa tuliskan huruf X di angka 10. Dan kemudian untuk pembukaan kepalanya ini 0/5 cm di sini 0/5, maka kita bulatkan di angka 0. Dan untuk kontraksi tiap menitnya ini sama seperti yang sebelumnya, yaitu 5 kali dalam 10 menit dengan lama HIS-nya 45 sampai dengan 50 detik. Kita arsir berwarna hitam dari angka 1 sampai 5, kemudian lebih dari 40 detik. Kemudian untuk pasien ini pada pemeriksaan denyut jantung janinnya ini tidak ditemukan atau tidak didapatkan, sehingga di sini kita tidak lakukan plotting, tidak kita masukkan ke dalam denyut jantung janinnya. Mungkin demikian untuk pengisian partograf pada pasien ini. Kemudian di sini pada pasien pada tanggal 11 Mei 2023 lahir bayi secara spontan pada pukul 4:20 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk akhir dari pasiennya ini melahirkan secara spontan pada pukul 4:20 waktu Indonesia Barat.